Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan ini, bahkan Han Sui dan Han Yu di aula juga menjadi tercengang. Dia akan mundur jika tubuhnya disentuh dalam 10 pertukaran? Meskipun mereka benar-benar percaya diri pada Xiao Yan, Han Tian pada akhirnya adalah bintang 8 Dou Huang asli terlepas dari bagaimana orang mengatakannya. Bahkan jika kekuatan Xiao Yan yang sebenarnya mirip dengannya, mengucapkan kata-kata ini benar-benar sedikit sombong. Sepertinya adik kecil Xiao Yan benar-benar memiliki kepercayaan diri yang besar. Han Qi tertawa. Dia adalah orang pertama yang pulih setelah tertegun sejenak. Sebagian besar orang yang bisa masuk akademi dalam adalah individu yang sangat berbakat. Karena Xiao Yan di depannya berani membuka mulutnya untuk mengucapkan kata-kata seperti itu, dia sengaja menggunakan ini untuk melarikan diri dari masalah ini, atau dia benar-benar yakin dengan kekuatannya sendiri. Dia benar-benar berharap bahwa itu adalah yang terakhir dalam situasi seperti itu. Xiao Yan, kamu. Bisakah kamu melakukannya? Paman kedua mempraktikkan metode Qi Afinitas Angin. Kelincahan adalah sesuatu yang menjadi spesialisasinya. Jika Anda melakukan ini, Han Yu ragu sejenak sebelum menoleh dan dengan lembut berbicara kepada Xiao Yan. Karena kalian berdua telah memujiku sampai ke langit di depan begitu banyak orang, itu akan menjadi kesalahanku karena tampil biasa. Xiao Yan tersenyum. Tatapannya berhenti pada Han Tian dan berkata, Tuan Han Tian, tolong serang. Haha, teman baik. Arogansi ini benar-benar dapat bersaing dengan Hong Chen itu. Baiklah. Karena Anda bersikeras melakukannya, saya akan mencoba dan melihat bagaimana Anda akan menghentikan saya menyentuh Anda dalam 10 pertukaran. Han Tian tertawa keras. Dia melangkah maju dan Dou Qi yang kuat melonjak dari tubuhnya seperti air banjir. Segera, banyak angin spiral terbentuk di sekelilingnya. Angin liar yang menderu-deru, meniup lapisan debu di tanah aula. Berhati-hatilah. Melihat Han Tian melakukan manuver Dou Qi-nya, Han Yu dan Han Sui juga buru-buru mundur. Mereka mengingatkan Xiao Yan dengan khawatir. Xiao Yan memiringkan kepalanya. Namun, tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Lengan bajunya berkibar di bawah angin liar yang menuju ke arahnya, tetapi matanya yang hitam gelap menjadi sangat cerah saat ini. Adik laki-laki Xiao Yan, kamu harus berhati-hati. 9 langkah angin berputar ini adalah keterampilan Dou yang memberi saya reputasi saya. Hari ini, saya akan menampilkannya. Jangan salahkan saya karena menindas seseorang yang lebih muda hanya karena saya lebih tua. Angin kencang berlama-lama di atas kaki Han Tian saat dia dengan lembut berteriak. Segera, kakinya menginjak ke depan. Angin liar bertiup setelah langkah kakinya jatuh. Tubuh Han Tian langsung menghilang dalam angin menderu. Cahaya melintas di mata Xiao Yan. Detik berikutnya, tubuhnya tiba-tiba melangkah maju tanpa peringatan sebelumnya. Mengikuti gerakan tubuhnya, sebuah tangan yang dibungkus oleh Dou Qi yang padat terbang melewatinya. Sungguh persepsi yang tajam. Angin mengalir, putaran kedua. Kejutan segera melintas di mata Han Tian setelah telapak tangan pertamanya meleset. Segera, kakinya dengan cepat membentuk 2 busur misterius, mengubah tubuhnya menjadi angin spiral yang menerkam ke arah Xiao Yan. Xiao Yan hanya tersenyum di hadapan Han Tian, yang mengikutinya dengan cermat. Kakinya mendarat di tanah dan ledakan terdengar di bawah mereka. Kekuatan mendorong menyebabkan tubuh Xiao Yan menembak ke depan. Langkah meledak, jenis kelincahan pertama Xiao Yan Dou Skill. Dia tidak menampilkannya selama bertahun-tahun setelah mendapatkan gerakan 3000 petir. Sekarang dia telah menggunakannya dengan kontrol mikronya, efeknya secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan saat itu. Giliran ketiga. Xiao Yan baru saja menstabilkan dirinya saat tangisan tajam tiba-tiba dipancarkan dari belakangnya. Angin liar bertiup kencang. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Kaki kanannya dengan lembut menekan tanah. Jari-jari kakinya menempel di tanah dan dengan cepat memiringkan tubuhnya, nyaris menghindari serangan yang datang dari belakangnya. Seluruh interior aula pada dasarnya diresapi oleh kekuatan spiritualnya. Bahkan aktivitas sekecil apapun akan dirasakan oleh Xiao Yan. Meskipun apa yang disebut 9 langkah angin berputar Han Tian mampu menggerakkan angin liar.
yang akan menyembunyikan tubuhnya, itu sama sekali tidak efektif dalam menghadapi kekuatan spiritual yang menyelidik. Dengan kata lain, setiap tindakannya jelas tercetak dalam pikiran Xiao Yan. Dalam situasi seperti itu, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menyerang Xiao Yan. Selain itu, jika seseorang berbicara tentang keindahan kemampuan, Han Tian memiliki beberapa celah jika dibandingkan dengan Xiao Yan. Teman baik, kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Giliran keempat. Ekspresi Han Tian juga berangsur-angsur menjadi serius setelah 3 serangannya dihindari oleh Xiao Yan. Dia menjerit dalam-dalam dan Do Uqi berwarna hijau pekat bersiul dan berputar di atas permukaan tubuhnya. Kekuatan hisap melonjak keluar dari dalamnya, menyebabkan semua orang di aula buru-buru mundur. Kekuatan hisap melonjak, dan kecepatan Han Tian juga sangat melonjak. Dengan suara, "Siu," dia berubah menjadi cahaya hijau yang melesat ke arah Xiao Yan. Namun, yang terakhir menghindarinya sekali lagi dengan sudut yang tidak diharapkan orang biasa. Putaran kelima. Putaran keenam. Pertempuran di dalam aula menjadi semakin intens. Kecepatan Han Tian juga menjadi semakin menakutkan. Pada akhirnya, hampir tidak ada seorang pun, selain beberapa orang, yang bisa melihat sosoknya. Yang bisa mereka rasakan hanyalah kekuatan hisap yang berulang kali menyebar dari angin spiral. Meskipun demikian, ekspresi pemuda berpakaian linen itu masih tetap tenang. Langkah kakinya kadang-kadang maju dan kadang-kadang menarik diri, atau mungkin dia akan miring ke samping. Setiap gerakan kecil memungkinkannya untuk menghindari serangan Han Tian. Mengesankan. Wajah cantik Han Sui dipenuhi dengan sukacita saat dia menyaksikan Xiao Yan yang santai. Dia akhirnya tanpa sadar berseru dengan suara lembut. Dia memang sangat menakutkan. Sepertinya dia menjadi lebih kuat selama tahun-tahun ini. Han Yu juga sedikit mengangguk. Meskipun Xiao Yan bisa bertarung dengan seorang ahli Do Huang di masa lalu, dia jauh dari cara berjalan santai ini. Orang ini sangat kuat. Han Qi melihat pertukaran yang mempesona di medan pertempuran. Wajahnya juga berangsur-angsur berubah serius sebelum dia berbicara dengan suara yang dalam beberapa saat kemudian. Jika dia terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan saudara laki-laki kedua, kemungkinan saudara laki-laki kedua tidak akan cocok untuknya. Menurut tebakanku, orang ini mungkin benar-benar bisa bertarung dengan Hong Chen. Seorang pria yang terlihat agak mirip dengan Han Qi perlahan berbicara. Mari kita lanjutkan menonton dan melihat apakah dia benar-benar mampu sepenuhnya menghindari semua 9 langkah angin berputar saudara kedua. Han Qi tersenyum dan menjawab saat matanya menyaksikan pertempuran. 9 putaran. Wajah Han Tian sudah berubah menjadi hijau saat ini. Angin spiral berwarna hijau tua berputar liar di bawah kakinya. Tanah yang keras juga retak saat dia bergerak, memperlihatkan tanah di bawahnya. Siu. Cahaya hijau melintas di aula besar. Pada akhirnya, bagaimanapun, itu hanya menyentuh lengan Xiao Yan saat terbang melewatinya. 10 putaran, 9 langkah angin. Han Tian tiba-tiba menjerit keras ketika serangannya meleset lagi. Tubuhnya berbalik dan berubah menjadi angin. Dia mengambil 9 langkah dengan cara seperti lingkaran 10 kaki dari Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Mengikuti 9 langkah, 9 angin berputar berwarna hijau tua muncul, benar-benar menyegel semua jalan mundur Xiao Yan. Bergabunglah. Segel tangan Han Tian bergerak, dan 9 angin spiral segera mengeluarkan suara angin yang berputar. Segera, mereka berputar dengan cara liar dan merobek Xiao Yan di tengah. Kali ini, aku akan melihat bagaimana kamu menghindarinya. Han Tian tertawa terbahak-bahak pada Xiao Yan yang disegel dalam angin spiral. Berhenti. Tangisan lembut dipancarkan dari tengah 9 angin spiral saat tawa Han Tian terdengar. Segera, ruang sedikit berfluktuasi. 9 angin spiral benar-benar berhenti sejenak. Begitu angin spiral berhenti, cahaya perak melintas dengan cara seperti kilat. Itu segera berubah menjadi sosok manusia yang perlahan muncul di depan semua orang. Tuan Han, terima kasih telah mengizinkan saya untuk menang. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya, menyeringai, dan berbicara dengan Han Tian, yang senyumnya sudah menegang di wajahnya. Kekuatan spasial? Kamu adalah elit Do Uzong?
Setelah kebodohan berlanjut sejenak, kejutan tiba-tiba melonjak ke wajah Han Tian saat dia tanpa sadar berteriak keras. Kekuatan distorsi spasial sedikit yang Xiao Yan gunakan sebelumnya untuk menghentikan angin spiral jelas merupakan kekuatan spasial yang hanya bisa digunakan oleh seorang elit Do Wuzong. Wajah Han Tian bukan satu-satunya yang terkejut. Semua orang di aula, termasuk Han Qi memiliki wajah tertegun saat ini. Menjadi seorang ahli dengan setengah kaki di kelas Do Wuzong, dia bahkan lebih sensitif terhadap kekuatan spasial. Pada saat sebelumnya, dia yakin Xiao Yan memang menggunakan distorsi spasial yang hanya bisa dilakukan oleh seorang elit Do Wuzong. Tuan Han Tian salah. Saya belum mencapai level itu. Kekuatan spasial ini adalah sesuatu yang hampir tidak bisa saya gunakan karena beberapa pertemuan yang beruntung. Namun, itu hanya dapat melakukan beberapa bantuan yang tidak signifikan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab sambil tersenyum. Kejutan di wajah semua orang berkurang hanya setelah mendengar ini. Seorang anak berusia 20 tahun atau lebih Do Huang sudah menjadi batas yang bisa mereka tanggung. Jika dia adalah Do Wuzong, kemungkinan siapapun yang melihatnya akan mengatakan, monster. Adik laki-laki Xiao Yan benar-benar rendah hati. Kekuatan spasial adalah indikator elit Do Wuzong. Mampu mengendalikannya dengan kekuatan Do Huang sudah cukup untuk mengejutkan orang. Saya telah kalah dalam pertandingan ini. Ini benar-benar kasus generasi baru menggantikan yang lama. Dengan bakat dan kemampuan Anda, kemungkinan Anda akan dapat membuat nama untuk diri sendiri bahkan di Central Plains ini. Han Tian dengan lembut menghembuskan napas. Matanya tiba-tiba mendarat di Han Sui dan Han Yu. Dia tersenyum dan berkata, penglihatan kalian berdua juga cukup bagus. Kata-kata ini, dengan makna ganda, menyebabkan wajah cantik kedua wanita ini langsung menjadi merah menyala. Han Qi juga tertawa. Tatapannya perlahan menyapu Xiao Yan. Meskipun dia mengenakan beberapa pakaian linen biasa, pemuda biasa ini tampak seperti pedang tajam saat ini. Mungkin karena dia baru saja bertengkar dengan seseorang, dia memancarkan perasaan tertekan berat yang menyebabkan seseorang kesulitan meremehkannya. Han Qi berdiri, menangkupkan tangannya dengan sungguh-sungguh ke Xiao Yan dan berkata dengan suara yang dalam, Saudara Xiao Yan, jika klan Han mampu selamat dari bahaya kali ini, klan Han tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Banyak anggota klan Han di belakang Han Qi juga berdiri serempak dengan wajah serius. Mereka menangkupkan tangan mereka dan membungkuk pada Xiao Yan. Han Sui dan Han Yu di samping bertukar pandang sebelum mundur selangkah dan membungkuk sedikit pada Xiao Yan. Xiao Yan tertawa pahit di hadapan kesopanan yang begitu besar. Sepertinya masalah ini memang sangat penting bagi klan Han. Dia hanya bisa menghela nafas, menangkupkan tangannya, dan berkata dengan suara yang dalam. Xiao Yan pasti akan melakukan yang terbaik. Senyum di wajah Han Qi menjadi lebih padat saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, kalau begitu, saya akan berterima kasih kepada adik kecil Xiao Yan karena telah memberi kami dukungan Anda. Tolong beritahu kami jika ada sesuatu yang Anda minta klan Han lakukan. Meskipun bukan tidak mungkin menemukan seseorang untuk mengalahkan Hong Chen di dalam klan Han mengingat kekuatannya, orang-orang ini sebagian besar adalah tetua klan. Namun, jika mereka bertindak, kemungkinan orang-orang tua dari klan Hong tidak akan hanya duduk diam dan menonton. Masalah ini terbatas pada generasi muda. Jika seseorang serius membicarakannya, benar-benar tidak ada seorang pun di antara generasi muda klan Han yang bisa mengalahkan Hong Chen. Kemunculan Xiao Yan yang tiba-tiba saat ini bisa dianggap telah menyelesaikan situasi sulit bagi klan Han. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berbicara, saya membutuhkan beberapa bahan obat. Luka di dalam tubuhku belum sepenuhnya sembuh. Selama 3 hari ini, saya harus memulihkan diri ke kondisi puncak saya. Oh, kakak Xiao Yan masih terluka? Han Qi dan yang lainnya terkejut saat mendengar ini. Pendapat mereka tentang Xiao Yan sekali lagi diangkat secara signifikan. Dia dapat dengan mudah menghindari serangan Han Tian dalam kondisinya yang terluka. Tampaknya evaluasi tersembunyi mereka terhadapnya agak rendah. Itu tidak masalah.
Ini adalah alkemis utama klan Han saya, Tuan Tua Jugan. Dia adalah seorang alkemis tingkat 5. Biarkan penatua ini membantu melihat Anda. Seharusnya itu membantu luka-lukamu. Tatapan Hanci beralih ke seorang lelaki tua yang tampak acuh tak acuh di sampingnya. Orang ini memiliki rambut putih dan janggut. Dia mengenakan jubah alkemis dengan lencana kuali obat di dadanya. Di kuali obat ada 5 riak terang yang sangat mencolok. Xiao Yan sudah melihat orang tua ini saat memasuki ruangan tadi. Namun, pihak lain jelas sedikit angkuh. Dia telah menutup matanya sejak awal. Tentu saja, orang tidak bisa mengatakan bahwa tetua ini sombong. Sebaliknya, sebagian besar alkemis tingkat tinggi di dataran tengah bertindak dengan cara ini. Selain itu, status seorang alkemis juga memberi mereka kualifikasi yang cukup untuk melakukannya. Jika seseorang benar-benar berbicara tentang kekuatan Jugan ini, dia paling baru saja mencapai kelas Dou Huang. Kekuatan seperti itu tidak ada artinya bagi klan Han. Namun, status alkemis tingkat 5-nya menyebabkan dia memiliki posisi yang sangat tinggi di klan Han. Dari sini, orang bisa tahu betapa panasnya permintaan seorang alkemis di dataran tengah. Meskipun samar-samar menyadari dari mana superioritas orang tua ini berasal, Xiao Yan tentu saja tidak akan mengambil inisiatif untuk membentuk hubungan mengingat karakternya. Ini hanya seorang alkemis tingkat 5, klan Han mungkin menganggapnya sebagai harta karun, tapi di mata Xiao Yan, orang ini tidak penting dan biasa. Pada saat ini, yang disebut Tuan Tua Jugan ini akhirnya membuka matanya perlahan setelah mendengar kata-kata Hanci. Matanya melirik Xiao Yan sebelum segera berbicara dengan sikap acuh tak acuh, "Kemarilah dan biarkan aku yang lama melihatnya." Ekspresi aneh tanpa sadar melintas di wajah Xiao Yan saat mendengar ini. Dengan tingkat alkimia saat ini, dia pasti berada di tingkat menengah ke atas dari seorang alkemis tingkat 6 jika seseorang mengevaluasi keterampilannya. Orang tua di seberangnya paling banyak adalah seorang alkemis tingkat 5, namun orang tua ini benar-benar berani mengatakan kata-kata seperti itu kepadanya. Kesenjangan antara setiap tingkatan di antara alkemis sama seperti itu di antara pil obat. Mereka adalah surga dan bumi yang terpisah. Kecuali itu karena beberapa alasan khusus seperti api surgawi, atau kekuatan spiritual yang sangat luar biasa, sangat sulit bagi seseorang untuk melompat melintasi tingkat dan berhasil memperbaiki pil obat. Alasan Xiao Yan bisa melakukan ini sepenuhnya karena dia telah memenuhi kedua kriteria. Xiao Yan tersenyum saat memikirkan hal ini di dalam hatinya. Dia perlahan berjalan ke depan dan menyerahkan tangannya ke Jugan. Zungan bahkan tidak berdiri. Dia hanya duduk di kursi dan melirik Xiao Yan. Tangannya yang keriput diletakkan di tangan Xiao Yan dan kekuatan spiritual segera ditransmisikan ke tubuh Xiao Yan. Mengaum. Kekuatan spiritual Jugan baru saja memasuki tubuh Xiao Yan saat persepsi spiritualnya tiba-tiba berubah. Kepala binatang tak terlihat yang terbentuk dari nyala api muncul di dalam tubuh Xiao Yan. Setelah itu, dengan keras meraung pada kekuatan spiritual milik Jugan. Kekuatan spiritual yang mengejutkan meletus seperti gunung berapi ketika raungan terdengar. Di bawah kekuatan spiritual yang kuat itu, kekuatan spiritual milik Jugan muncul seperti binatang buas yang telah bertemu dengan seekor harimau, Raja Gunung. Sebuah rengekan terdengar saat membawa kengerian. Ia mengikuti jalan aslinya dan melarikan diri untuk hidupnya. Di dalam aula besar, Jugan, yang matanya tertutup rapat, tiba-tiba mengungkapkan keterkejutan di wajahnya. Dia membuang tangan Xiao Yan seolah-olah dia telah tersengat listrik. Kursi di bawah tubuhnya hancur dan tubuhnya juga akhirnya buru-buru mundur beberapa langkah. Dia menatap Xiao Yan seolah-olah dia telah melihat hantu dan berbicara dengan suara bergetar, "Kamu. Anda." Zungan secara alami bisa merasakan binatang buas yang muncul di tubuh Xiao Yan sebelumnya. Itu terbentuk dari nyala api yang sangat menakutkan. Hal yang paling menakutkan Zungan, bagaimanapun, adalah bahwa bagian dalam nyala api menyembunyikan kekuatan spiritual yang menakutkan yang 10 hingga 100 kali lebih kuat darinya. Dibandingkan dengan kekuatan spiritual ini, dia seperti sesuatu yang mengambang di bawah pohon besar. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengaguminya tanpa memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawannya.
Jugan yakin bahwa kekuatan spiritual yang sangat besar adalah sesuatu yang bahkan beberapa alkemis tingkat 6 tidak miliki. Namun, pemuda di depannya yang tampaknya berusia sekitar 20 tahun ini. Apakah mungkin? Mungkinkah dia juga seorang alkemis? Selain itu, tingkat pemuda ini pasti lebih tinggi darinya. Tuan tua Jugan, ada apa? Tindakan ketakutan Jugan yang tiba-tiba juga menyebabkan kelompok Hanci di sampingnya terkejut. Mereka buru-buru bertanya. Keke, bagian dalam tubuhku agak aneh. Tuan tua Jugan sedikit terkejut. Tidak masalah. Xiao Yan tersenyum. Setelah itu, dia mengambil selembar kertas putih dari meja di sampingnya sambil lalu dan menulis beberapa bahan obat yang dia butuhkan di atasnya. Setelah itu, dia menjentikan jarinya dan kertas putih terbang ke Jugan. Dia berkata, tolong bantu saya mengumpulkan semua bahan obat yang saya butuhkan. Menjadi alkemis tingkat 5, Anda harus menyadari apakah kekuatan obat dari beberapa bahan obat dipertahankan dengan baik. Dapatkan seseorang untuk memberikannya kepada saya setelah Anda selesai. Kata-kata Xiao Yan tidak terlalu sopan. Mereka penuh dengan nada memerintah. Ini menyebabkan Hanci dan yang lainnya tersenyum pahit. Jugan ini bukanlah seseorang dari klan Han. Selain itu, klan Han telah menghabiskan cukup banyak upaya untuk mengundangnya menjadi alkemis utama mereka. Ada beberapa anggota dalam klan yang bisa membuatnya melakukan apa saja. Dia adalah seorang Buddha hidup yang tidak mendengarkan siapapun. Ini bahkan lebih dalam menghadapi nada tidak sopan Xiao Yan. Namun, sementara Hanci bersiap untuk mengatakan sesuatu untuk menengahi situasi, Jugan buru-buru menerima kertas putih itu. Setelah membaca 10 ditambah bahan obat yang tertulis di atasnya, keterkejutan di matanya semakin padat. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa ramuan obat ini hanya akan digunakan saat memperbaiki beberapa pil obat tingkat tinggi. Anda, Tuan, yakinlah bahwa saya akan memilih bahan obat yang memiliki kekuatan obat terbaik yang diawetkan. Jugan dengan hati-hati mengambil kertas putih itu, buru-buru menangkupkan kedua tangannya, dan meyakinkannya. Pada saat ini, dia yakin bahwa pemuda di depannya ini pasti seorang alkemis. Selain itu, tingkat pemuda ini benar-benar lebih tinggi darinya. Setelah memverifikasi ini, badai tanpa sadar melonjak di dalam hati Jugan. Kebanyakan alkemis memiliki hubungan guru-murid ketika meneruskan pengetahuan alkimia. Dengan bisa mempelai pria seperti alkemis tingkat tinggi muda, kemungkinan guru Xiao Yan bukanlah orang yang tidak dikenal. Dia mungkin eksistensi Grandmaster di wilayah dataran tengah. Setelah melihat sikap sopan Jugan, Hanci dan yang lainnya, yang ingin membantu memasukkan kata-kata baik untuk Xiao Yan sebelumnya, segera mengungkapkan ekspresi kusam. Mengapa orang tua yang biasanya angkuh ini mengalami perubahan karakter hari ini? Han Yu dan Han Sui tertawa ketika mereka melihat ekspresi membosankan semua orang. Keduanya samar-samar menyadari bahwa Xiao Yan juga memiliki status seorang alkemis. Kemungkinan sesuatu yang tidak mereka sadari telah terjadi saat Xiao Yan dan Jugan melakukan kontak sebelumnya. Karena interaksi itulah yang menyebabkan Jugan yang biasanya angkuh menjadi seperti ini. Sementara kedua gadis itu tertawa, hati mereka sebenarnya juga merasakan keterkejutan. Xiao Yan benar-benar bisa menghilangkan keangkuhan Jugan. Jelas, Xiao Yan telah mengungkapkan sesuatu yang tidak diharapkan Jugan. Selain itu, jika seseorang ingin mendapatkan alkemis tingkat 5 untuk menjadi hormat ini, seseorang setidaknya harus menjadi tingkat alkemis yang lebih tinggi daripada pihak lain. Dengan kata lain, Xiao Yan kemungkinan adalah seorang alkemis tingkat 5 atau bahkan tingkat 6. Tawa lembut kedua wanita itu juga membangunkan Hanci dan yang lainnya dari keadaan kusam mereka. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum melirik Xiao Yan dengan makna yang lebih dalam di mata mereka. Pemuda ini sepertinya memiliki aura yang tak terduga. Swear, bawa saudara Xiao Yan dan temukan kamar baginya untuk beristirahat. Soal bahan obat seharusnya bisa diselesaikan hari ini. Pada saat itu, saya akan meminta seseorang untuk mengantarkan mereka ke kamar Xiao Yan. Hanci tersenyum saat dia menangani situasinya. Han Sui sedikit mengangguk.
Dia menoleh dan tersenyum manis pada Xiao Yan sebelum berbicara dengan suara pelan, "Kakak Xiao Yan, tolong ikuti saya." Tanpa disadari, cara yang dia gunakan untuk memanggil Xiao Yan telah menjadi jauh lebih akrab. Xiao Yan tidak mengungkapkan banyak reaksi saat mendengar ini. Dia menangkupkan tangannya ke Han Qi dan yang lainnya sebelum berbalik dan mengikuti Han Sui. Ekspresi Han Qi berangsur-angsur menjadi serius saat dia melihat kedua punggung yang berangsur-angsur menghilang dari pandangannya. Matanya beralih ke Jugan dan bertanya, "Tuan Jugan, sebelumnya?" Jugan menghela napas. Tatapannya beralih ke Han Yu saat dia bertanya dengan agak hati-hati, "Tuan Xiao Yan ini juga harus menjadi seorang alkemis, kan?" Han Yu tidak menyembunyikan apapun sehubungan dengan ini. Tangannya yang halus menarik seutas rambut perak di depan dahinya sebelum dia menutup mulutnya dan dengan lembut tertawa, "Ju tua, ketika saya masih berlatih di Akademi Dalam, Xiao Yan sudah bisa memperbaiki pil obat tingkat 5. Seluruh aula memancarkan suara orang yang menghirup udara dingin ketika kata-kata ini terdengar. Tangan Jugan, yang sudah menduga ini, gemetar sambil membelai janggutnya. Dia akhirnya mencabut rambut. Sepertinya Suer benar-benar telah melakukan layanan hebat kali ini. Dia benar-benar mengundang dewa yang agung. Han Qi bergumam. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam, "Semua orang dengarkan. Berikan Xiao Yan perawatan terbaik. Jangan meremehkannya sedikit pun. Setiap anggota klan yang berani menyinggung perasaannya akan dihukum sesuai dengan aturan klan." Semua anggota klan buru-buru mengakui permintaan itu ketika mereka mendengar tangisan keras Han Qi. Seorang pemuda kelas Dou Huang mungkin tidak cukup bagi klan Han untuk bertindak dengan cara ini. Namun, jika status seorang alkemis yang melampaui juga ditambahkan di atasnya, bahkan klan Han harus ramah padanya dengan segala cara yang mungkin. Status seorang alkemis bahkan lebih menonjol di dataran tengah dibandingkan dengan wilayah lain. Ini karena jumlah ahli di tempat ini lebih besar dari tempat lain. Oleh karena itu, diperlukan jumlah pil obat yang lebih besar daripada tempat lain.